Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita menyiapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Saat pagi hari ku datang lagi." Kembali kami menghampiri takhta anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih atas kebesaran juga kasih setia-Mu dalam sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Dan Tuhan telah menyelamatkan kami, menjadikan kami sebagai keluarga Allah, anak-anak Allah. Bertakala di atas puji-pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang agung dan agung yang luhur dibesarkan sampai selama-lamanya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Mari siapkan kita semua berbangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebagai tanda syukur. Dia yang menolong kita, memelihara kita dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Karena itu pujilah dan sembahlah Dia dengan sukacita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, ku sembahkan Allah. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terimalah pernyataan kami pada hari ini yang meninggikan dan memuliakan-Mu. Biarlah hari ini bersama dengan malaikat di surga, bahkan umat-Mu di seluruh bumi, memuji dan menyembah Engkau dalam pimpinan-Mu. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku
menelanai di hadirat-Mu, membumbung tinggi menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah jemaat. Saudara-pun kami yang ada pada pagi hari ini, kami rindu untuk berbakti kepada-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Lawan kami, sentuh kami. Dan biarlah hari ini kami bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, pernyataan ini adalah pengalaman kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sesaat. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Apapun di dunia ini bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk hari ini. Seberapapun kami yang ada, kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah pencipta kami, Engkau Bapa kami, Engkau pemelihara kami. Bahkan Engkau juga Allah sahabat kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan menerima kehadiran kami hari ini. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami. Bahkan semua yang kami lakukan dalam ibadah ini,
mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Apapun bagian pelayanan yang kami lakukan hari ini, kami melakukannya untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan dan juga memberkati jemaat. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk hormat kemuliaan Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Mari kita tetap bersukacita apapun kondisi dalam kehidupan kita. Mari salami saudara kanan kirimu. Wah, jauh-jauh ya. Kita akan satu pujian, katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. pujian, katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira.
bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu,
inilah penyataan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti akan rancangan-Mu bagi hidup kami. Sekalipun jalan yang kami lalui bukanlah jalan yang lurus, jalan yang rata, tetapi jalan yang penuh dengan pergumulan. Tentunya ialah dengan maksud agar kami dapat tahan uji. Sama seperti bangsa Israel dalam menjalani perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Demikian pun juga dengan kami. Tapi satu hal yang menjadi iman dan pengharapan kami ialah bahwa kami akan tiba di tanah Kanaan, Yerusalem baru. Kami tidak terjejer dalam perjalanan rohani ini, tapi pada akhirnya kami akan masuk pada pintu gerbang Yerusalem baru itu. Terima kasih untuk puji-pujian pada hari ini yang meneguhkan kami, dan biarlah kami terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, mengiring dan melayani Tuhan. Terimalah semua ungkapan hati kami hari ini. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah terima kasih kami. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman. Mari Tuhan, Engkau bicara kepada setiap kami. Sentuh kami dengan firman-Mu. Lawan kami dengan firman-Mu. Biarlah kami dapat menangkap firman-Mu. Kami menerimanya. Kami mau mempraktikkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan semangat baru. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Baik, firman Tuhan kita lanjut dalam materi kita, yaitu dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-38. Ibrani pasal 12 ayat ke-38. Ya, kita tunggu sebentar penampilan di screen. Bisa? Atau mari kita lihat pada Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ya. Mari kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tema kita dalam bulan ini yaitu marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya. Kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Karena itu mari kita memperhatikan kata-kata dan kalimat ini, sehingga ini menjadi rema kita atau panduan kita di dalam hal kita beribadah. Kita sudah belajar dari awal ialah bahwa ibadah itu memiliki makna yang sangat luas, ya. Namun secara sederhana, ibadah Allah merupakan pengabdian kepada Allah atau pelayanan kepada Allah. Baik dalam bentuk ibadah seperti ini yang dibatasi oleh ruangan, dibatasi oleh waktu, dan juga yang disertai dengan tata cara atau yang disebut dengan liturgi. Tetapi ibadah juga Allah merupakan segala hal yang kita lakukan di dalam hidup ini. Artinya ialah bahwa apapun yang kita lakukan, ya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lakukanlah itu untuk Tuhan, itulah ibadah. Ya. Tetapi ya mari kita melihat kepada hal yang paling dasar, ya tentang ibadah ini. Ya. Baru-baru kita sudah belajar tentang mengapa kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Ini menjadi tema kita hari ini.
Ya, kalau yang awal itu, marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Tetapi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, apa alasannya? Ya, jadi ketika kita ada pertanyaan mengapa, jangan jawabannya untuk. Mengapa itu mencari tahu tentang latar belakang. Yang menyebabkannya apa? Jadi kalau jawabannya itu adalah karena, ya. Yang pertama, alasan kita mengapa kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya atau tidak semau kita, karena karena Tuhan itu adalah Allah, ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Itu yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Makanya ada pernyataan tiada Tuhan. Ya. Jadi kata-kata ini sebenarnya ya muncul sebelum adanya agama-agama, ya. Semua basic agama Abrahami itu adalah ya Yudaisme, ya. Jadi kekristenan juga berangkat dari filosofi atau pemahaman atau konsep. Jadi ya karena kita tidak menerima firman Tuhan dalam bahasa kita harus mencari tahu dalam bahasa di mana Alkitab itu ditulis, ya. Kalau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Aramik, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu sesuai dengan konteks zaman pada waktu itu. Kalau Perjanjian Baru ditulis pada zaman Helenis, di mana pada waktu itu yang menonjol adalah kebudayaan Yunani, ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Nah, dari kata Tuhanlah Allah ini ada beberapa kata yang merupakan terjemahan, ya. Jadi bagi kita walaupun keyakinan lain menyebut bahwa Allah itu adalah nama, tapi bagi kitab yang kita pahami itu adalah jabatan, ya. Sama seperti kalau di Indonesia jabatan Hamengkubuwono itu bukan nama, tapi gelar, ya, jabatan atau gelar. Allah itu berasal dari kata Elohim, ya, bahasa Ibrani, dari Theos Yunani. Dan ketika berbicara tentang Allah itu, maka kita kenal di dalam pengungkapan dirinya. Sekali lagi, Allah itu saya selalu sebut transenden. Transenden itu adalah oknum yang kita tidak bisa jangkau dengan akal, pemikiran, dan pengalaman manusia. Kita bisa mengenal dia kalau ia mengungkapkan dirinya. Ia turun ke dalam dunia ini, bukan dicari tahu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Sama seperti hal-hal yang lain. Misalnya ketika kita belajar mengenai masalah katakan kuman, hewan, dan lain, ada laboratoriumnya untuk bisa meneliti itu dan harus melalui prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, ya. Tetapi Allah tidak bisa dicari tahu demikian. Allah bisa kita kenal hanya ketika ia menyingkapkan dirinya. Jadi sebelumnya itu Allah itu terselubung di dalam pemahaman manusia. Tetapi ketika ia mengungkapkan dirinya, maka kita bisa mengenal dia. Itulah sebabnya hari ini para debater yang ada di YouTube itu semuanya adalah konyol, ya. Mencoba untuk mencari tahu tentang Allah itu berdasarkan logika. Dan ketika mereka katakan ini tidak logis, firman Allah ini tidak logis, firman Allah ini tidak masuk akal. Memangnya Allah yang menciptakan pikiran itu bisa dikungkung, bisa dimasukkan dalam kotak pemikiran manusia yang sempit yang merupakan ciptaannya sendiri? Ya, itulah sebabnya ia menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menurut saya ialah bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah merupakan cara Allah di dalam menyingkapkan dirinya kepada manusia untuk kita kenal. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini agama-agama berdebat mengenai masalah Tritunggal ini. Ya, itulah sebabnya
orang Kristen dituduh memiliki 3 Allah. Tapi orang Kristen bilang, kami tidak memiliki 3 Allah. Kami memiliki 1 Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita kenal ini sebagai gelar atau jabatan yang memiliki arti yang mulia atau Tuhan yang Maha Besar. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau Melkior Hadi itu nama, ya, itu bukan gelar. Nah, ini yang menjadi perbedaan kita dan akan menjadi perdebatan dunia sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Di dalam kealahannya, Ia adalah pencipta. Itulah sebabnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Dia adalah pencipta. Ya. Sebagai Allah, Ia Allah pencipta. Kadang-kadang orang juga bertanya, loh, Allah itu dari mana? Siapa yang menciptakan? Ya. Kalau kita belajar dalam ilmu teologi, ya ini menjadi perdebatan. Manusia mencoba untuk menelusuri tentang hal yang kekal, hal yang abadi, hal yang mulia itu dengan pikirannya yang sempit. Karena itu, mengapa kita beribadat? Karena Dia adalah Tuhan Allah. Sebagai Tuhan Allah, Ia adalah pencipta. Lalu kemudian Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini alasan kita mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Ya, inilah atribut Dia sebagai pencipta. Karena itu layaklah untuk semua makhluk yang Ia ciptakan beribadah kepadanya. Dalam Mazmur 72 ayat 18 berkata, yang terpuji, ya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Karena Dia adalah Allah, Dia Allah pencipta. Dia adalah sumber daripada segala sesuatu. Maka kita harus menghargai dan menghormatinya dengan benar. Inilah makna yang pertama. Yang kedua, dari Allah, kata Allah, Tuhan, Theos. Maka Dia juga adalah Raja seluruh bumi. Karena itu pemazmur dalam Mazmur 47 ayat 8 berkata, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Karena Ia Raja, maka Ia punya otoritas, kedaulatan untuk memerintah. Ia menjadi Raja, Ia menjadi Allah, bukan karena diangkat oleh manusia. Karena itu, walaupun banyak orang yang tidak percaya kepadanya, bukti itu tidak akan mengurangi atau menurunkan derajatnya sebagai Allah. Ia tetap Allah. Bapak Ibu memuji atau menyembah Dia, mengakui Dia atau tidak mengakui Dia sebagai Raja, Dia tetap Raja. Karena Ia tidak diangkat oleh manusia. Ya, kalau Pak Prabowo hari ini jadi presiden karena Dia diangkat. Satu kali ketika Ia tidak lagi diakui menjadi presiden oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, dan itu akan berakhir dengan setelah masa jabatan selesai 5 tahun, ya. Ia tidak lagi menjadi presiden, tapi gelar presidennya masih tetap ada. Itulah sebabnya tidak ada lagi sekarang itu istilah mantan presiden. Mereka disebut presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga. Tetapi mereka dibatasi oleh waktu dengan undang-undang yang mengatur tentang jabatan presiden. Tetapi Allah dalam kealahannya tidak dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh manusia apapun. Amin, Bapak Ibu. Karena itu Ia adalah Raja, pemilik langit, bumi dan segala isinya. Karena itu Ulangan 10 ayat 14 berkata, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Ini mungkin orang terinspirasi dari kata ini. Di atas langit masih ada langit, ya. Jadi bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Semuanya
berada di dalam rancangannya. Semuanya berada di dalam ciptaannya. Karena itu ia Allah yang kudus, ya, Maha Kuasa, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itu dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, dalam penglihatan Rasul Yohanes, tua-tua dan seluruh makhluk yang ada di surga itu berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kalau kita ada atau eksis ketika kita lahir, ya. Saya belum berada ketika tahun 50-an. Batasan waktu saya adalah 12 Maret 1966. Sampai pada akhirnya kapan, saya belum tahu, ya. Demikian pun juga dengan kita. Tapi Allah tidaklah demikian. Ia tidak dibatasi oleh waktu surut ataupun waktu yang akan datang. Ia merangkum semuanya di dalam hakikat keunggulan, kemahakuasaan, dan keluar biasaannya yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas ini. Karena itu kita hanya berkata, wow, Engkau luar biasa. Amin Bapak Ibu. Karena Ia adalah pencipta, maka kita adalah miliknya. Ya, dalam Mazmur 100 ayat 3 berkata, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini terpelihara dalam rencananya. Kalau kita keluar dari orbit bumi ini, maka kita akan melihat seluruh benda-benda. Mata kita terbatas, ya. Tapi kalau kita menggunakan alat teropongnya, maka kita akan melihat bahwa di alam raya ini, global dunia ini, bulatan bumi ini tidak sendirian, tetapi ia berjejer di antara bulatan-bulatan tata surya yang lain. Ada matahari, ada bulan, ada Jupiter, ada Venus, apalagi Uranus, ya, Pluto, ya, bintang-bintang besar, bintang-bintang kecil. Maka kita akan sadar bahwa siapa saya ini? Saya ini tidak ada artinya jika dibanding dengan Tuhan Allah yang luar biasa. Tapi walaupun demikian, manusia ini juga sombong dalam hakikatnya yang hidup dalam tempurung, ya. Karena itu mari kita memahami, menyadari akan kebesaran dan keagungan Allah yang luar biasa itu. Kita adalah miliknya, ya. Bahkan Mazmur 103 ayat 2-4 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Walaupun Dia adalah Allah yang besar, Allah akbar, tetapi Ia tidak berdiam diri di dalam kemahabesarannya, dalam keagungannya. Itulah sebabnya kita kenal Dia. Dalam inkarnasinya, Ia datang mengungkapkan dirinya, menyingkapkan dirinya, mendekati manusia, hidup dalam manusia, bahkan menderita bersama-sama dengan manusia. Bahkan Ia menurunkan derajatnya menjadi seorang hamba. Ia dihina sedemikian rupa. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa orang yang dalam sepanjang hidupnya mengalami kesenangan dalam hidup ini ketika dia sulit, dia akan paling menderita ketika ia mengalami kesulitan. Orang yang biasanya dihargai, dihormati ketika ia berada atau lewat di depan orang yang tidak menghormatinya, ia akan sakit hati. Tetapi walaupun demikian, Tuhan yang luar biasa yang telah berinkarnasi di dalam Kristus merendahkan dirinya karena kasih-Nya supaya menyelamatkan kita, maka Ia rela menderita sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Karena itu pemahaman-pemahaman seperti inilah yang seharusnya menggoncangkan hati kita, jiwa kita, bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu. Dan itulah sebabnya ini yang menjadi alasan-alasan kita mengapa kita harus beribadah kepadanya. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 tadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu yang hebat di dunia ini pada akhirnya akan sirna. Pada waktu kapal Titanic
Kapal Titanic itu dibuat tahun berapa? 1912. Dalam mengarungi perjalanan dari Inggris ke Amerika. Ketika kapal itu selesai dibuat, orang berdecak kagum. Bahkan ada ungkapan ya dalam film itu, dia katakan betapa dahsyat luar biasanya kapal ini. Bahkan Tuhan pun juga tidak sanggup untuk menenggelamkannya. Ya. Tapi ketika itu baru pelayaran pertama dari Eropa ke Amerika, dari Inggris ke New York. Ia melewati lautan Atlantik Utara, ia menabrak gunung es, dan pada akhirnya kapal itu tenggelam. Dan segala sesuatu yang dianggap hebat di dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Pemerintahan siapa yang pernah dikagumi oleh orang di dunia ini? Napoleon Bonaparte, Genghis Khan, ya. Siapa lagi? Presiden-presiden Amerika, semua pada akhirnya akan lenyap. Tetapi yang tidak akan tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu ini yang menjadi sukacita kita, kebanggaan kita. Marilah kita beribadah, jangan dengan cara berpikir kita. Perhatikan firman Allah. Dikatakan dalam kitab Ibrani tadi. Marilah kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, bukan dengan ketakutan. Kata takut di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana kita mengagumi Dia, segan dengan Dia, tetapi juga kita mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hubungan kita dengan Dia, ibadah kita dengan Dia, ya, bukan bersifat transaksional atau barter. Saya menyembah Dia supaya saya diberkati. Saya menyembah Dia supaya Dia menolong saya. Tidak seperti itu. Kalau konsepnya seperti itu, kita kembali ke agama suku. Ketika gunung berapi ada tanda-tanda mau meletus, mari kita bawa sesajen supaya penunggu gunung itu tidak marah. Ya. Itu yang namanya konsep penyembahan atau ibadah yang bersifat transaksional. Saya memberi persepuluhan supaya Tuhan memberkati saya. Saya rajin melayani supaya Tuhan memberkati saya. Alasan kita mengapa kita harus melayani, karena Dia Allah Tuhan Allah saya. Karena itu kepemilikan, ya. Ia adalah milik kita, kita adalah miliknya. Dia Allah pencipta, saya Allah ciptaannya. Dia adalah Bapa saya adalah anaknya. Dia adalah Tuhan saya adalah hambanya. Bahkan yang luar biasa ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai sahabat. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu, katakanlah ada satu sosok yang paling agung, paling mulia, disegani, ditakuti di seluruh dunia. Tiba-tiba dia datang ke rumah, makan satu meja dengan kita. Kemudian apa yang kita makan, itu yang dia makan. Saya rasa kita akan kebingungan. Orang lain juga akan kebingungan. Tetapi dari sikapnya itu, pada akhirnya kita akan bersikap seperti apa. Ini luar biasa pribadi ini. Karena itu kita harus menghormati, menghargai Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah kita tidak bersifat atau tidak berdasarkan transaksional atau pertukaran. Saya memuji Dia supaya Dia memberkati saya. Saya melayani Dia supaya saya diberkati. Saya memberikan persembahan atau persepuluhan kepadanya supaya saya diberkati. Memang karena kita sudah diberkati, maka kita akan melakukan semuanya itu. Sikap kita yang salah, sikap kita yang keliru kepadanya, itulah yang akan mempengaruhi kita diberkati atau tidak. Katakanlah satu kali Ibu Wulan dipanggil ke istana, dipanggil Pak Prabowo, ada sebuah hadiah besar yang membuat Ibu Wulan mendapatkan berkat itu apa? Persyaratan, hanya pergi, kalau tidak pergi tidak dapat.
kebanyakan selama ini yang kita lakukan seperti itu. Ya, Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kita karena kita adalah anak-anaknya, karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah miliknya. Yang kita lakukan tidak pergi. Yang kita lakukan sabar, tunggu. Ya itulah keadaan kita. Sekali lagi, Ia memberkati kita karena kita adalah miliknya. Yang kita tidak diberkati karena sikap kita terhadapnya. Begitulah konsepnya. Jadi sekali lagi, kita tidak mengenal sifatnya barter atau transaksional. Kita memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan saya. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena itu jangan tukar segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan dengan apa yang Ia akan beri. Sifatnya tidak seperti itu. Saya lakukan semuanya, saya beri semuanya karena Ia adalah Bapa saya. Dia adalah Tuhan saya. Saya beribadah kepadanya, melakukan apa yang dikatakannya melalui firman Allah ini. Karena saya kenal Dia adalah Bapa saya. Karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah kepadanya dengan nyanyian syukur. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Kita datang dengan duka cita ketika kita mungkin berdosa. Ketika kita mungkin tidak berkenan kepadanya. Itulah duka cita yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita kepada Tuhan. Berduka cita. Ya. Tapi ketika dosa kita diampuni, ketika relasi hubungan kita baik dengan Dia, maka selalu ada sukacita. Karena itu, dalam kesempatan apapun, bahkan apapun yang kita lakukan dengan mengingat motifnya, kita lakukan ini karena Tuhan. Lakukan itu dengan sukacita. Ketika kita membantu orang, walaupun orang itu kadang-kadang tidak layak untuk dibantu, ya. Kenapa? Karena ketika kita bantu dia lupa. Ya, bahkan dia tidak ucapkan terima kasih. Bahkan dia tidak ingat itu. Jangan ingat kelakuan orang itu. Karena kalau kita ingat kelakuan orang itu, akan memengaruhi perasaan kita. Pikirkanlah bahwa saya melakukannya ini karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Datang juga beribadah di tempat ini karena Tuhan. Ya. Hari Minggu, ya, siapkan diri, mandi cepat dengan sukacita. Jangan pikiran kita kosong karena kebiasaan. Melayani, berkhotbah, ataupun juga WL, permainan musik, apapun. Mari kita siapkan hati kita. Dan inilah yang sepatutnya harus kita lakukan. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena asal, ataupun motif-motif lain. Tapi kita lakukan semuanya ini karena Tuhan mau supaya kita melakukannya sebagai bentuk ibadah kita kepadanya. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Datanglah kepadanya dengan nyanyian syukur. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan, kita nyanyi. Kita nyanyikan jadikan aku Tuhan rumah doa. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, nyanyikan semua ini sebagai bentuk kerinduan kita kepada Tuhan, agar Tuhan mengubah kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, sebagai anggota keluarga Allah. Dan dialah kita beribadah sesuai atau menurut dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bahu ku serahkan seluruh
supaya kami datang beribadah kepada Tuhan menurut cara Tuhan, dengan hormat dan takut akan Dia. Sebab Allah kami adalah Allah yang memiliki kedaulatan tertinggi di bumi dan di sorga. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau Raja, Engkau yang mengatur segala sesuatu. Engkau yang berdaulat, tetapi Engkau juga yang memelihara segala sesuatu termasuk kami. Kami hidup, kami berdosa, Engkau datang ke dalam dunia ini menebus kami dengan diri-Mu. Sesuatu yang tidak dapat dipahami, dimengerti oleh dunia ini. Tapi kami mengucap syukur bahwa kami mengamini, mengimani, mengikuti itu. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang menurut manusia tidak masuk akal, tapi bagi kami masuk dalam pikiran kami dan kami mengimaninya. Dan hari ini kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah, baik dalam tata cara ibadah seperti pada pagi hari ini, bahkan juga seluruh aspek kehidupan kami menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Karena kami melakukan segala sesuatu, dasarnya, motifnya adalah karena Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Siapapun kami pada pagi hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang akan membawa pulang firman untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Roh Kudus, bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta tolong Jonathan bawa kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap tindakan yang kami lakukan Engkau mengetahuinya, dan biarlah Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami jika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk mengampuni setiap dosa kami, dan kami tahu itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan pada mati yang berasal dari Tuhan. Ini tidak seberapa dibanding kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, tapi kami rindu memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga mengurapi setiap hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelola daripada berkat ini Tuhan, sehingga digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan penuh sukacita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita ke satu pujian, katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Hidupnya berkenan kepadanya.
ini minggu depan tanggal 22 puji-pujian akan dipimpin oleh Christopher. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Singernya Catherine, LCD-nya Adrian, kolektor Iren, masternya Ibu Lia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini, dan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada partisipasi untuk Paskah tanggal 5 April, yaitu sebesar 30.000, bisa disetor kepada Ibu Lia. Terima kasih untuk semua persembahan. Jika ada koreksi silahkan diberitahukan kepada bendahara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian pada pagi hari ini, juga Bapak Ibu yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Untuk minggu depan, karena ada bulan ini kita di Jabodetabek itu ada pertukaran mimbar. Minggu depan yang akan berkhotbah di sini Pendeta Dr. Eliezer Nuban, sedangkan saya dijadwalkan di Bumi Bekasi Baru. Ya, jadi mohon kehadirannya karena minggu depan itu adalah pengkhotbah tamu. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati. Doa syafaat. Karena saya belum tahu, saya mesti doakan ya. Nanti di akhir ibadah aja saya doakan. Atau Ibu Pri berdoa buat saya dulu supaya saya lanjut di Oh iya, syafaat. boleh. Kita nyanyi dulu ya. Ya. Nomor 300 dalam nyanyian dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah hari ini sungguh menyukakan hati Tuhan dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan berikan, kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berkati semua hamba-hamba yang sudah melayani, bahkan juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan sukacita damai sejahtera. Bahkan firman-Mu hari ini akan meneguhkan kami agar kami pulang untuk melakukan firman-Mu, hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, hidup dalam kekudusan. Ya Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh anggota jemaat-Mu.
Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, dan juga kami semakin giat dalam pelayanan, persekutuan, bahkan hidup kami menghasilkan buah-buah roh, sehingga keseluruhan hidup kami layak di hadapan Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bapa berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Ini Tuhan tolong kami supaya sikap hidup kami memberkati anggota keluarga kami, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Kami juga mau berdoa untuk kebersamaan kami sebagai jemaat Marturia tempat ini. Biarlah kami saling menopang, kami jujur satu dengan yang lain, kami saling mendorong dalam pertumbuhan iman kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan mereka membawa hasil ekonomi keuangan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pekerjaan atau usaha yang dibangun sendiri ataupun jemaat Tuhan yang bekerja pada perusahaan orang lain, Tuhan juga Engkau memberkati. Jemaatmu yang mungkin masih bergumul dengan pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati supaya segala pergumulan itu dapat terselesaikan, dan jemaatmu memperoleh berkat melalui usaha dan pekerjaan itu. Ya Bapa di sorga, hari ini juga kami berdoa buat jemaatmu yang lemah tubuh sakit. Kami mohon Tuhan jamah sembuhkan mereka. Apapun pergumulan sakit mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik kami sebagai anggota jemaat di tempat ini, maupun juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan mereka yang akan kuliah, Tuhan Engkau tolong. Dana yang dibutuhkan ya Tuhan siapkan. Dan anak-anak kami boleh berhasil, mereka boleh menyelesaikan studi pada jenjang terakhir pendidikan mereka. Tuhan juga sudah menyiapkan pekerjaan dan profesi sesuai dengan kompetensi mereka, dan mereka boleh menatap masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau tolong menyertai mereka. Kami berdoa buat mereka yang ada di tempat yang lain, Pak Kodi yang ada di Bogor, Paradima yang ada di Amerika, Ibu Vivi, demikian pun juga Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana. Bahkan juga jemaat Tuhan yang lain di tempat di mana mereka berada, Tuhan sertai mereka. Jemaat yang sementara dalam perjalanan pulang, dan berdoa untuk Pak Bin dan Ibu yang sementara dalam perjalanan ke Kediri, Tuhan sertai tibakan di tempat dengan selamat. Jadikan berkat di lingkungan keluarga di mana mereka berada sampai mereka kembali tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat jemaat yang mungkin berencana untuk berlibur. Tuhan Engkau sertai dan melindungi mereka. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kebersamaan kami sebagai jemaat Marturia, kebutuhan-kebutuhan pelayanan, baik yang berkaitan dengan masalah keuangan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati. Tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu sudah berjanji, ya Tuhan Engkau menolong sehingga kami dapat mewujudkan janji itu, dan tersedia dana untuk kelanjutan tempat ibadah kami. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati, demikian pun juga semua gereja-gereja yang sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin agar mereka dapat bekerja sama, dapat menjangkau Indonesia ini, membawa Indonesia ini bagi Kristus. Saya berdoa juga untuk kondisi dunia. Tuhan Engkau berkati khususnya kawasan Timur Tengah dengan terjadi peperangan. Kami mohon biarlah Tuhan tetap berdaulat. Apapun yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya pada akhirnya rancangan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Kami berdoa buat pihak-pihak yang bertikai, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang mengalami dampak daripada peperangan ini. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau hibur, teguhkan mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, terus memandang salib Kristus sebagai akhir daripada masa depan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di seluruh dunia. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang diberikan pada hari ini. Biarlah Tuhan menerima semuanya itu sebagai bentuk ucapan syukur, tanda terima kasih
kami kepada Tuhan, bahkan kasih tanggung jawab kami kepada pekerjaan Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Dan biarlah persembahan ini juga dikelola untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana ini dialokasikan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna, karena itu Tuhan menyempurnakan. Karena kami berdoa ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.